Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang di awal terlihat ramah, penuh perhatian, namun pada akhirnya justru melukai Anda? Pernahkah Anda merasa dikhianati, dikecewakan, atau bahkan digunakan hanya sebagai alat untuk kepentingan orang lain? Di dunia ini, tidak semua orang memiliki niat baik. Ada yang tersenyum di depan kita, tapi menyimpan pisau di belakang. Ada yang terlihat tulus, tapi dalam hati penuh perhitungan. Dan Stoikisme, filsafat kuno yang mengajarkan ketenangan dan kebijaksanaan, memberi kita panduan bagaimana menyikapinya. Berhati-hati, tanpa kehilangan ketenangan batin. Dunia tidak sepenuhnya baik. Bayangkan setiap pagi, sebelum melangkah keluar rumah, kita berkata pada diri sendiri, hari ini, aku mungkin akan bertemu dengan orang yang kasar, orang yang iri, orang yang suka menipu, orang yang hanya berpura-pura baik, dan orang yang ingin menjatuhkanku. Kalimat itu bukanlah doa buruk. Itu adalah pengingat. Sebab kenyataannya, dunia memang tidak sepenuhnya baik. Tidak semua orang yang kita temui akan tulus. Tidak semua senyum adalah tanda kejujuran. Tidak semua kata manis lahir dari hati yang bersih. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, menulis hal ini dalam Meditations. Ia berkata bahwa kita harus mengingat bahwa sifat buruk orang lain muncul, karena mereka tidak tahu apa itu kebaikan sejati. Mereka berjalan dalam kegelapan, dan dari sanalah lahir sikap iri, tamak, atau curang. Maka, tugas kita bukanlah berharap bahwa dunia akan selalu ramah. Tugas kita adalah menerima kenyataan bahwa ada sisi gelap dalam hidup ini. Dunia tidak sepenuhnya baik, dan justru dengan menyadarinya, kita bisa lebih siap. Ketika kita sadar bahwa dunia tidak sepenuhnya baik, kita berhenti kaget ketika dikhianati. Kita tidak lagi terlalu kecewa ketika ada orang yang meremehkan. Kita tidak lagi terkejut ketika ada yang menusuk dari belakang. Karena sejak awal, kita sudah tahu, itu bagian dari kehidupan. Namun, berhati-hatilah. Menyadari bahwa dunia tidak sepenuhnya baik, bukan berarti kita harus membenci dunia. Bukan berarti kita menutup hati, mencurigai semua orang, dan menganggap tidak ada manusia yang tulus. Sikap Stoik adalah seimbang. Kita tahu ada kebaikan, tapi kita juga tahu ada keburukan. Kita menghargai orang-orang yang tulus, tapi kita juga tidak buta terhadap mereka yang manipulatif. Kita siap menerima kebaikan, tapi juga siap menghadapi keburukan. Karena dunia tidak sepenuhnya baik, maka kita pun harus hidup dengan penuh kesadaran. Jangan terlalu cepat percaya. Jangan terlalu cepat membuka hati, jangan terlalu cepat memberikan seluruh diri kita kepada orang yang belum benar-benar teruji. Inilah seni hidup ala Stoik, berjalan di dunia yang penuh ketidakpastian, penuh orang yang berbeda sifat dan niat, namun tetap menjaga ketenangan batin. Kita berhati-hati, tapi tidak penuh curiga. Kita waspada, tapi tidak hidup dalam ketakutan. Kita tetap berbuat baik, tapi tidak naif. Ada garis tipis antara kewaspadaan dan kecurigaan berlebihan. Berhati-hati adalah sikap bijak, tetapi hidup dengan penuh curiga hanya akan membuat kita lelah. Orang yang berhati-hati menjaga dirinya agar tidak jatuh dalam jebakan. Sedangkan orang yang penuh curiga mengunci dirinya dalam penjara pikiran yang gelisah. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan keseimbangan. Kita sadar dunia tidak sepenuhnya baik, maka kita perlu waspada. Namun, kita juga sadar tidak semua orang jahat, maka kita tidak boleh menutup hati sepenuhnya. Bayangkan jika setiap orang yang mendekat langsung kita anggap manipulatif. Hati kita akan selalu gelisah, pikiran kita tidak pernah damai. Padahal ketenangan adalah inti dari kebijaksanaan. Berhati-hati berarti kita memperhatikan tanda-tanda. Kita tidak terburu-buru mempercayai, tapi juga tidak terburu-buru menolak. Kita membiarkan waktu menguji orang, membiarkan konsistensi menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Karena seringkali, bukan kata-kata yang membuktikan kejujuran, melainkan tindakan yang berulang. Epictetus, seorang filsuf Stoik, berkata bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Inilah kuncinya. Berhati-hati bukan berarti menutup diri, melainkan mengatur respons kita dengan bijaksana. Kita tetap bisa berbuat baik, tapi jangan menyerahkan seluruh hidup kita kepada orang yang baru dikenal. Kita tetap bisa ramah, tapi jangan mengumbar semua rahasia kita di hadapan siapapun.
Kita tetap bisa percaya, tapi dengan batas yang sehat. Jadilah seperti seorang penjaga gerbang yang tenang. Gerbang itu tidak tertutup rapat, tapi juga tidak dibiarkan terbuka lebar. Mengapa orang bisa jahat? Pertanyaan ini sering muncul di dalam hati kita. Mengapa ada orang yang tega menyakiti orang lain? Mengapa ada yang berkhianat? Mengapa ada yang tega menipu, merendahkan, bahkan melukai? Stukisme mengajarkan bahwa kejahatan bukanlah sesuatu yang lahir dari kebahagiaan, melainkan dari ketidaktahuan, ketamakan, dan luka batin. Marcus Aurelius menulis, orang yang berbuat jahat melakukannya karena mereka tidak tahu apa yang benar. Mereka berjalan dalam kegelapan, tertutup oleh hawa nafsu, ego, dan ketidaktahuan. Mereka mengira bahwa dengan menyakiti orang lain, mereka bisa mendapatkan keuntungan. Mereka percaya bahwa dengan merendahkan orang lain, mereka akan lebih tinggi. Mereka salah paham tentang makna hidup. Mari kita lihat beberapa sebab mengapa orang bisa berbuat jahat. 1. Ketamakan. Ada orang yang hatinya tidak pernah puas. Mereka ingin lebih dan lebih lagi, meski harus mengorbankan orang lain. Ketamakan menutup mata mereka terhadap moralitas. 2. Ketakutan. Ada orang yang berbuat jahat bukan karena berani, tetapi justru karena takut. Mereka takut kehilangan, takut kalah, takut tersingkir, sehingga mereka memilih jalan licik untuk melindungi diri. 3. Kebodohan. Ada yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ada yang mengikuti arus buruk karena tidak pernah belajar tentang kebajikan. Mereka menjadi jahat karena ketidaktahuan. 4. Luka batin. Orang yang pernah terluka, jika tidak sembuh dengan bijak, bisa menularkan luka itu kepada orang lain. Mereka menyakiti karena dulu pernah disakiti. Namun, apakah alasan ini membenarkan kejahatan? Tentu saja tidak. Stukisme tidak mengajarkan kita untuk membenarkan keburukan, tapi untuk memahaminya agar kita tidak terjebak dalam kebencian. Jika kita mengerti mengapa orang bisa jahat, kita tidak lagi terlalu kaget ketika bertemu dengan mereka. Kita tidak mudah terhanyut dalam emosi ketika disakiti. Kita mengerti bahwa perilaku mereka lahir dari kebodohan, ketakutan, atau luka yang belum sembuh. Dan dengan begitu, kita bisa menjaga jarak dengan tenang. Epictetus pernah berkata, ketika seekor anjing menggonggong, apakah engkau marah padanya? Tidak. Maka mengapa engkau harus marah pada manusia yang bodoh? Mereka hanya melakukan apa yang sesuai dengan kebodohannya. Dengan pemahaman ini, kita bisa tetap berhati-hati, tapi tanpa membiarkan kebencian meracuni jiwa. Kita bisa menjaga diri, tanpa kehilangan ketenangan. Senyum adalah bahasa universal manusia. Ia bisa menenangkan, bisa menumbuhkan rasa percaya, bisa membuat orang lain merasa diterima. Namun, stukisme mengingatkan kita, tidak semua senyum lahir dari hati yang tulus. Ada senyum yang jujur, tapi ada pula senyum yang penuh kepalsuan. Ada yang tersenyum untuk menyembunyikan niat buruk. Ada yang terlihat ramah, padahal dalam pikirannya hanya ada perhitungan dan kepentingan. Inilah mengapa orang bijak tidak pernah menilai seseorang hanya dari wajahnya. Mereka menunggu waktu. Mereka melihat perilaku, bukan sekadar ekspresi. Karena tindakanlah yang menunjukkan siapa sebenarnya seseorang, bukan sekadar kata-kata atau senyuman. Marcus Aurelius pernah menulis, lihatlah jiwa seseorang, bukan hanya tubuhnya. Lihatlah tindakannya, bukan hanya kata-katanya. Sebuah senyum bisa dibuat-buat, tetapi konsistensi perilaku sulit untuk dipalsukan. Betapa banyak orang yang jatuh dalam perangkap, karena mudah terkecoh oleh senyuman. Maka stukisme mengajarkan kita untuk bersabar dalam menilai orang. Jangan terburu-buru menaruh kepercayaan hanya karena wajah yang tampak ramah. Jangan menyerahkan rahasia hati hanya karena ada yang terlihat peduli. Waktu akan menguji ketulusan seseorang. Bukan berarti kita harus dingin dan menutup diri. Kita boleh ramah, kita boleh menghargai senyum orang lain, tetapi jangan sampai kita melepaskan kewaspadaan. Senyum bisa menipu, tapi tindakan nyata akan selalu berbicara lebih jujur. Dengan cara ini, kita bisa tetap tenang, tidak sinis, tapi juga tidak naif. Tidak membenci, tapi juga tidak gampang terjebak. Kita belajar melihat manusia dengan lebih dalam, melampaui senyum yang bisa dipalsukan.
Kebaikan bukan berarti lemah. Banyak orang salah paham. Mereka mengira bahwa orang baik adalah orang yang bisa diperlakukan seenaknya. Mereka melihat kelembutan sebagai kelemahan. Mereka menganggap kesabaran sebagai tanda ketidakberdayaan. Padahal, kebaikan sejati justru lahir dari kekuatan batin. Butuh keberanian untuk tetap sabar ketika dihina. Butuh kekuatan untuk tetap tenang ketika diperlakukan tidak adil. Butuh jiwa yang kokoh untuk membalas keburukan dengan kebaikan, tanpa kehilangan martabat diri. Stukisme mengajarkan bahwa kebaikan harus berjalan beriringan dengan kebijaksanaan. Menjadi baik bukan berarti kita membiarkan diri disakiti terus-menerus. Menjadi baik bukan berarti kita harus menoleransi pengkhianatan atau membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari kita. Epiktetus pernah berkata, "Orang lain bisa menyakiti tubuhmu, tapi mereka tidak bisa menyakiti jiwamu kecuali engkau mengizinkan mereka." Kalimat ini mengajarkan kita bahwa kebaikan tidak berarti menyerah. Kita tetap bisa tegas, kita tetap bisa berkata, "Tidak," kita tetap bisa menjaga batasan. Menjadi baik adalah memilih untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tapi itu bukan berarti membiarkan keburukan terus berlangsung. Kita bisa menghentikan sesuatu yang salah dengan cara yang benar. Kita bisa menjaga diri tanpa harus menjadi kejam. Kebaikan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang terkontrol. Lemah adalah ketika seseorang tidak bisa membela diri. Tetapi baik adalah ketika seseorang bisa membela diri, bisa membalas, namun memilih jalan kebajikan. Bayangkan seorang prajurit yang memiliki pedang tajam, tetapi ia tidak menggunakannya sembarangan. Ia tidak menyerang tanpa alasan, tapi ia juga tidak membiarkan dirinya diinjak. Itulah gambaran orang baik yang bijak, punya kekuatan, tapi tidak dikuasai oleh amarah. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kebaikan kita dipelintir menjadi kelemahan. Menjaga batasan. Dalam hidup, kita seringkali terlalu mudah memberi. Memberi waktu, memberi perhatian, memberi tenaga, bahkan memberi hati. Tapi seringkali, ketika kita memberi tanpa batas, justru kitalah yang berakhir terluka. Stukisme mengajarkan bahwa menjaga batas bukanlah tanda egois, melainkan tanda kebijaksanaan. Karena tidak semua orang pantas masuk terlalu jauh dalam hidup kita. Tidak semua orang layak mengetahui isi hati kita yang terdalam. Tidak semua orang bisa dipercaya memegang rahasia kita. Epiktetus pernah berkata, "Orang bisa melukai tubuhmu, tapi mereka tidak bisa melukai jiwamu, kecuali engkau mengizinkan mereka." Kalimat ini mengingatkan kita bahwa batas adalah perlindungan bagi jiwa. Menjaga batasan berarti tahu kapan harus berkata, "Cukup." Cukup memberi perhatian pada mereka yang tidak pernah menghargai. Cukup mendengarkan mereka yang hanya ingin menuangkan racun hati. Cukup mengorbankan diri untuk orang yang tidak pernah peduli. Bukan berarti kita berhenti berbuat baik. Kita tetap bisa menolong, tetap bisa memberi, tetap bisa ramah. Tetapi kita juga harus ingat, energi kita terbatas, hati kita terbatas, hidup kita terbatas. Maka jangan habiskan semua itu untuk orang yang tidak menghargai. Menjaga batasan juga berarti melindungi ruang batin kita. Ada hal-hal yang sebaiknya hanya kita simpan untuk diri sendiri. Ada luka yang tidak perlu kita tunjukkan pada semua orang. Ada mimpi yang lebih baik kita jaga sampai waktunya tepat. Orang yang bijak tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam. Tahu kapan harus mendekat, kapan harus menjauh. Tahu kapan harus memberi, kapan harus menolak. Dengan menjaga batasan, kita tidak menjadi keras, justru kita menjadi lebih damai. Karena kita tidak lagi merasa dimanfaatkan. Kita tidak lagi merasa kosong setelah memberi. Kita tahu kapan harus berhenti, dan itu membuat hati kita tetap utuh. Menjaga batas bukanlah sikap dingin, melainkan bentuk cinta pada diri sendiri. Karena dengan menjaga diri, kita bisa tetap sehat, tetap kuat, dan pada akhirnya bisa memberi kebaikan pada orang-orang yang benar-benar layak. Belajar dari pengalaman pahit. Hidup tidak pernah berjalan mulus. Ada luka, ada kekecewaan, ada pengkhianatan, ada ketidakadilan. Semua itu meninggalkan jejak dalam hati. Namun, Stukisme mengajarkan satu hal penting. Pengalaman pahit bukanlah akhir, melainkan guru yang berharga. Setiap kali kita dikhianati, kita belajar tentang siapa yang pantas dipercaya. Setiap kali kita ditipu,
kita belajar tentang pentingnya kewaspadaan. Setiap kali kita dipermainkan, kita belajar tentang nilai menjaga batas. Setiap kali kita diremehkan, kita belajar untuk tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Pengalaman pahit adalah pagar yang membuat kita lebih berhati-hati di jalan hidup berikutnya. Ia mungkin meninggalkan luka, tapi juga memberi kekuatan. Ia mungkin membuat kita menangis, tapi juga mengajarkan kita untuk berdiri lebih tegak. Marcus Aurelius menulis, "Apapun yang terjadi padamu, itu sudah ditakdirkan untuk kebaikanmu. Ia ditenun ke dalam takdir hidupmu sejak awal." Kalimat ini mengingatkan kita bahwa penderitaan sekalipun bisa menjadi jalan menuju kebijaksanaan, jika kita mau mengambil pelajaran darinya. Namun, banyak orang yang memilih untuk menyimpan dendam. Mereka membiarkan pengalaman pahit itu meracuni hati, mengubah mereka menjadi pahit, penuh curiga, bahkan penuh kebencian. Padahal, jika kita melihatnya dengan sudut pandang stoik, pengalaman pahit bisa menjadi bahan bakar untuk menjadi lebih kuat, bukan alasan untuk menjadi lebih lemah. Epictetus berkata, kesulitan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dengan kata lain, ketika hidup menguji kita lewat penderitaan, saat itulah kita punya kesempatan untuk memperlihatkan kualitas sejati kita. Apakah kita akan hancur oleh luka? Ataukah kita akan bangkit dengan kebijaksanaan? Belajar dari pengalaman pahit berarti tidak menyalahkan takdir, tidak meratapi masa lalu, tetapi bertanya, apa yang bisa kupetik dari peristiwa ini? Dengan begitu, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Tidak ada luka yang hanya menjadi luka. Semuanya menjadi bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Pengalaman pahit adalah guru yang keras, tapi ia tidak pernah bohong. Ia menyingkapkan kebenaran tentang manusia, tentang dunia, bahkan tentang diri kita sendiri. Tidak semua orang jahat, tapi jangan asumsikan semua orang baik. Stoikisme selalu menekankan keseimbangan dalam cara kita memandang hidup. Kita diajak untuk melihat manusia apa adanya, tidak berlebihan dalam mengagungkan, dan tidak pula berlebihan dalam membenci. Kenyataannya, tidak semua orang jahat. Di dunia ini masih banyak orang yang tulus, yang benar-benar peduli tanpa pamrih, yang menolong tanpa menunggu balasan, yang setia tanpa perlu disumpah. Mereka adalah cahaya di tengah kegelapan dunia. Kita tidak boleh menutup mata dari keberadaan mereka. Namun, di sisi lain, kita juga tidak boleh naif dengan mengasumsikan bahwa semua orang itu baik. Karena di balik senyum bisa saja ada tipu daya. Di balik keramahan bisa saja ada manipulasi. Di balik perhatian bisa saja ada niat tersembunyi. Orang stoik belajar untuk menempatkan dirinya di tengah. Tidak sinis, tapi juga tidak polos. Tidak membenci semua orang, tapi juga tidak percaya buta pada siapapun. Menghargai kebaikan, tapi tetap waspada terhadap keburukan. Marcus Aurelius mengingatkan kita agar tidak heran ketika bertemu dengan manusia yang penuh kelemahan. Tapi ia juga berkata bahwa dalam diri setiap manusia, ada bagian yang bisa diarahkan menuju kebaikan. Dengan kata lain, manusia adalah campuran. Ada yang lebih condong pada kebajikan, ada yang lebih terikat pada keburukan. Karena itu, tugas kita bukanlah membagi dunia secara kaku, hitam dan putih, baik dan jahat. Tugas kita adalah mengenali warna manusia dengan jernih. Ada yang benar-benar tulus. Ada yang benar-benar manipulatif. Ada yang setengah-setengah, kadang baik, kadang egois. Stoikisme mengajarkan agar kita bersikap realistis. Jika bertemu orang baik, syukuri dan jaga hubungan itu. Jika bertemu orang buruk, pahami, jauhi jika perlu, tapi jangan biarkan hati dipenuhi kebencian. Jika bertemu orang yang abu-abu, waspadai, tapi tetap perlakukan dengan adil. Diam adalah benteng. Ada sebuah pepatah lama yang mengatakan, kata-kata adalah panah. Sekali dilepaskan tidak bisa ditarik kembali. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, seringkali justru mulut kitalah yang membuka jalan bagi orang lain untuk melukai kita. Stoikisme mengajarkan bahwa diam adalah salah satu benteng terkuat. Dengan diam, kita bisa menjaga diri dari jebakan, dari kesalahpahaman, bahkan dari manipulasi orang lain. Tidak semua isi hati perlu diungkapkan. Tidak semua rencana hidup perlu diumbar. Tidak semua rahasia perlu dibagikan. Ketika kita terlalu cepat berbicara, kita membuka pintu bagi orang yang salah untuk masuk.
Orang yang licik bisa menggunakan informasi yang kita berikan untuk melawan kita. Orang yang iri bisa memanfaatkan kelemahan yang kita ceritakan. Orang yang tidak tulus bisa berpura-pura peduli, padahal hanya ingin tahu untuk keuntungan dirinya. Dengan diam, kita belajar mengendalikan. Kita tidak tergesa-gesa menjawab hinaan. Kita tidak buru-buru membela diri ketika diserang. Kita tidak terburu-buru membuktikan siapa diri kita. Dia membuat kita tetap tenang, sementara orang lain kehabisan tenaga dengan kata-kata kosongnya. Epiktetus pernah berkata, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ini bukan sekadar anjuran kesopanan, melainkan strategi hidup. Semakin kita banyak mendengar, semakin kita memahami. Semakin kita bisa membaca situasi, semakin kita bisa menjaga diri. Diam juga bukan berarti pasif. Diam bisa menjadi tanda kekuatan. Diam bisa menjadi pernyataan bahwa kita tidak perlu menurunkan diri untuk berdebat dengan orang yang tidak layak. Diam bisa menjadi bentuk perlawanan yang paling elegan. Marcus Aurelius sering menulis dalam catatan pribadinya, jangan terjebak dalam kata-kata kosong, jangan biarkan diri larut dalam obrolan yang sia-sia. Fokus pada apa yang perlu dilakukan, bukan apa yang perlu dikatakan. Maka, jika ingin hidup lebih damai, belajarlah menjadikan diam sebagai benteng. Diam ketika marah, agar tidak menyesali ucapan. Diam ketika dicemooh, agar tidak terjebak dalam perdebatan sia-sia. Diam ketika rahasia hati ingin terbuka, agar tidak salah memberi kepercayaan. Bukan berarti kita tidak boleh berbicara. Kita tetap perlu bicara ketika benar-benar dibutuhkan. Tapi biarlah kata-kata kita sedikit, jelas, dan bermakna. Karena diam yang bijak lebih kuat daripada 1000 kata yang sia-sia. Pada akhirnya, semua kewaspadaan, semua batasan, semua kehati-hatian yang kita pelajari dalam hidup akan berujung pada satu hal, keteguhan batin. Kita bisa bertemu dengan orang licik. Kita bisa dikhianati. Kita bisa diremehkan, ditipu, bahkan disakiti. Tapi selama batin kita teguh, tidak ada yang benar-benar bisa menghancurkan kita. Epiktetus berkata, bukan hal-hal di luar dirimu yang menyakiti, melainkan penilaianmu terhadap hal-hal itu. Ini artinya, kendali sejati ada di dalam diri kita. Dunia boleh bergejolak, orang lain boleh bertingkah buruk, tapi kita tetap punya kuasa penuh untuk menentukan sikap kita. Keteguhan batin berarti tidak mudah goyah. Kita tidak langsung runtuh hanya karena kehilangan orang. Kita tidak langsung hancur hanya karena diremehkan. Kita tidak langsung tenggelam hanya karena dunia tidak berpihak. Batin yang teguh adalah benteng terakhir yang tidak bisa ditembus siapapun. Orang lain mungkin bisa merampas harta kita, mencuri kepercayaan kita, bahkan menghancurkan nama baik kita. Tapi mereka tidak bisa mengambil ketenangan hati kita, kecuali jika kita menyerahkannya. Marcus Aurelius menulis, jika engkau terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, penderitaan itu bukan berasal dari hal itu sendiri, melainkan dari penilaianmu tentangnya. Dan engkau punya kuasa untuk menghapus penilaian itu sekarang juga. Keteguhan batin adalah seni untuk tetap jernih di tengah badai. Kita tidak menyangkal bahwa badai itu ada. Kita tidak menutup mata dari kenyataan, tapi kita memilih untuk tetap berdiri dengan tenang. Dan disinilah inti stokisme, bukan membuat dunia menjadi lebih baik, karena itu di luar kendali kita, tetapi membuat diri kita lebih kuat, lebih tenang, lebih bijak. Dengan batin yang teguh, kita tidak akan terlalu terkejut ketika ada orang yang menusuk dari belakang. Kita tidak akan terlalu kecewa ketika ada orang yang meninggalkan kita. Kita tidak akan terlalu marah ketika ada yang meremehkan kita. Karena kita tahu, dunia memang tidak sepenuhnya baik. Tapi selama hati kita kokoh, kita bisa melangkah dengan tenang. Kita bisa tetap memilih kebaikan, tanpa menjadi naif. Kita bisa tetap berhati-hati, tanpa menjadi penuh curiga. Kita bisa tetap tegas, tanpa kehilangan kelembutan. Keteguhan batin adalah harta terbesar yang dimiliki manusia. Dan stokisme mengajarkan bahwa harta ini tidak bisa dirampas oleh siapapun, kecuali kita sendiri yang melepaskannya.